Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus? Saya berharap dan saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kita dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Untuk itu pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, memuliakan namanya. Sebab Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kalau sampai hari ini ya Bapa, kami dalam keadaan yang sehat. Kami dalam keadaan bersukacita. Kami dalam keadaan terlindungi. Itu semua oleh karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang kepadamu, menaikkan pujian bagimu Yesus, meninggikan nama-Mu, bersorak bagimu ya Bapa, dalam ibadah minggu pada hari ini ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kasih setia-Mu itu selalu ada dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera. Karena anugerah-Mu yang berlimpah. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak diberikan penghormatan dan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan,
Pagi hari ini ya Bapa, kami mau menaikkan pengagungan bagi Engkau Yesus, penghormatan bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak disembah. Kami mau bersorak bagimu Tuhan, meninggikan namamu ya Yesus, meninggikan namamu ya Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, firman-Mu Tuhan berita pagi kaki. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan janjimu, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku tiap hari. Haleluya, ku menantikanmu, beri kekuatan baru, kita terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang tanaman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Firman Tuhan menjadi berita kehidupan kita, menjadi terang bagi jalan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Kau bagi kakiku, janjimu, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu, amin, menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, katakan ku kan terbang, haleluya, tinggi di awan bersamamu, amin, haleluya. Sebab firman-Mu, amin, teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman, amin, dalam-Mu Tuhan, bukan aman, haleluya, dalam-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menerangi jalan kita. Dan firman Tuhan itu yang membawa kita kepada kepastian. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Engkau bukakan hati setiap kami ya Bapa, sehingga hati kami ya Tuhan siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah ya Bapa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Allah. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi selidiki aku. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus,
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kembali katakan, telah kulihat, haleluya, kebaikanmu yang tak pernah habis. Amin. Di hidupku, katakan ku berjuang sampai akhirnya, haleluya, dapat dia ku tetap setia. Kau dapat dia ku tetap setia. Kau dapati, kau dapat dia ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan anugerah Tuhan. Engkau Allah yang menjeliki setiap hati kami ya Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai wujud cinta kami kepadamu Tuhan, kami ada di dalam ibadah pada saat ini. Yang kami percaya Tuhan Yesus, ibadah kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sebagai dupa yang harum kami naikkan di hadirat Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Bagi setiap saudara-saudara terkasih kami yang ada di dalam rumah ataupun dimanapun mereka berada, kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja bagi setiap hamba-hambamu yang menyaksikan ibadah raya pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan berfirman kepada kami, karena pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Wah, luar biasa. Shalom. Kabar baik, kabar sukacita. Saya percaya bahwa hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada di tengah-tengah kita. Amin. Saat ini betul mungkin kita belum bisa untuk kita pergi beribadah di gereja. Tapi kami percaya dan kita harus tetap percaya bahwa lawatan Allah juga dapat terjadi di rumah Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat Alkitab ini dan bersama-sama dengan saya katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah kuasa, maha kuasa dan maha besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Di mana bulan Agustus ini, gereja kita memiliki tema tentang tanggung jawab. Amin. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 19 sampai dengan 21. Matius 22 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini?
Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, di mana Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang artinya suatu tanggung jawab. Di dalam cerita ini bermula di mana orang-orang Farisi hendak menjebak Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus dan mencari suatu kesalahan daripada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan luar biasa. Seorang Farisi bertanya, apakah boleh memberikan persembahan kepada kaisar? Dan Tuhan Yesus menjawab luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berarti firman ini mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab kepada kaisar, tanggung jawab kepada Allah. Kita pun juga memiliki tanggung jawab dalam kehidup kita yang kita jalani saat ini dengan tugas dan kewajiban yang kita terima. Tetapi kita juga bisa bertanggung jawab kepada Allah yang memberikan kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa apa arti tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran kita di dalam mengemban dan melakukan kewajiban kita yang kita lakukan dengan ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Saya ulangi sekali lagi, tanggung jawab adalah kesadaran kita dalam mengemban tugas dan kewajiban kita yang dilakukan dengan ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Kalau tidak bertanggung jawab, berarti kebalikannya. Tidak memiliki kesadaran dalam mengemban tugas dan kewajiban dengan taat dan setia dan tulus. Berarti saya bisa kelompokkan bahwa orang yang tidak memiliki tanggung jawab digolongkan dua kelompok. Yang pertama, orang yang tidak memiliki tanggung jawab adalah yang pertama, mohon maaf saya kata, orang gila Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu pernah melihat orang gila? Baru 2 hari yang lalu saya melihat orang gila. Di mana dia berjalan, di tengah jalan, di tengah kerumunan, kendaraan yang begitu banyak, dia jalan di tengah-tengah, tanpa menyadari tentang bahaya yang akan timbul kepadanya. Berarti dia tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab. Kita ngelihat bajunya, maaf, kotor, rambutnya kotor, tidak membersihkan diri setiap hari. Berarti dia tidak bisa menjaga tubuhnya, dia tidak bisa menjaga bertanggung jawab atas tubuhnya. Ini orang gila yang tidak memiliki kesadaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang sudah mati tentu dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tidak mungkin orang mati dia datang sendiri untuk menguburkan dirinya ketika dia sudah meninggal. Dia datang sendiri ke kuburan, saya mau dikubur. Tidak mungkin. Berarti inilah kelompok orang yang kedua, orang yang tidak memiliki tanggung jawab.
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam pendahuluan saya catat bahwa setiap kita tentu memiliki yang namanya tanggung jawab. Baik tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di sekolah, di kantor, di pekerjaan, bahkan di tempat pelayanan kita memiliki tanggung jawab. Dan bertanggung jawab kepada Allah adalah kunci bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan baik terhadap tugas dan kewajiban kita yang kita lakukan, yang kita jalani di dunia ini. Jadi sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanggung jawab yang harus pertama kita lakukan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia menciptakan kita dan menebus kita dari dosa, serta memelihara hidup kita. Amin. Hubungan kita dengan Allah inilah yang menjadi sumber kemampuan bagi kita untuk kita bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada saudara seiman, kepada sesama manusia. Harus kita belajar bertanggung jawab yang pertama kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab kepada Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada saudara seiman, bahkan kepada sesama kita manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus berdasar kepada Tuhan sebagai sumber yang membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang sudah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Keselamatan, contoh bahwa Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Keselamatan yang Yesus kerjakan adalah bukti bahwa Ia adalah Allah yang bertanggung jawab kepada kita, orang yang telah berdosa, yang telah kehilangan kemuliaannya. Bagaimana Tuhan Yesus menolong kita ketika kita berdosa. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7, manusia menyadari akan dia mempunyai suatu kesalahan. Tetapi di ayat yang ke-21, Kejadian ayat 3, pasal 3 ayat 21, bagaimana Allah sendiri turun tangan untuk manusia itu dikenakan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi auratnya. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Selanjutnya kita melihat bagaimana Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena walaupun kita melihat bahwa akhirnya kehidupan manusia semakin hari semakin jahat. Bahkan korban binatang sudah tidak Tuhan indahkan lagi. Karena korban darah manusia, darah domba Allah adalah korban penembusan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Dia mengirimkan, mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bahkan bukan itu saja Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Dia naik ke sorga. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Dan kita yang ditinggalkan di dunia, Tuhan berikan Roh Kudus sebagai roh yang akan memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari kita. Amin. Ini bukti bahwa Allah, Yesus Kristus adalah Allah yang bertanggung jawab. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka sebagai orang percaya, tanggung jawab dalam hal apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati. Saya ulang sekali lagi. Tanggung jawab yang harus kita lakukan
Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, artinya dengan sepenuh hati. Bukan setengah hati. Harus sungguh-sungguh. Tidak main-main. Bahkan kita tidak ragu akan kuasa Tuhan. Dan kita juga tidak mendua hati. Seringkali ketika ada masalah pergumulan yang kita hadapi, ketika kita sudah berdoa dan berdoa, tapi jawaban Tuhan tidak kunjung kita terima, maka mulailah hati kita mendua hati. Tidak lagi percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada yang lain. Ada ilah lain yang membuat hati Tuhan cemburu. Ini yang dikatakan bahwa mendua hati. Tanggung jawab kita tidak bisa kita lakukan. Mengapa? Karena kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati. Karena kita tidak sungguh-sungguh. Kita bermain-main dengan Tuhan. Kita ragu akan kuasa Tuhan. Kita mendua hati. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Di dalam Matius 22 ayat 37 katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Yang kedua, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, mengasihi sesama manusia sebagai ciptaan yang mulia. Saya ulang sekali lagi, mengasihi sesama manusia sebagai ciptaan yang mulia. Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang sama nilainya dengan hukum yang tadi kita baca tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini hukum yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, betul manusia memiliki perbedaan, tapi janganlah perbedaan itu dijadikan satu kesempatan untuk kita berselisih. Kita nggak cocok satu dengan yang lain, kita berselisih. Pendapat kita berbeda satu dengan yang lain, kita berselisih. Menentukan tempat liburan di tengah-tengah keluarga, berselisih. Menentukan tempat makanan di mana yang kita mau makan, berselisih. Perbedaan janganlah dijadikan untuk perselisihan. Janganlah dijadikan untuk sumber pertengkaran. Suami memiliki kelebihan, tapi di sisi lain dia juga memiliki kekurangan. Istri pun memiliki kelebihan, tapi di sisi lain dia juga memiliki kekurangan. Haruslah saling melengkapi satu dengan yang lainnya agar tercipta suasana sorga di tengah-tengah keluarga kita. Suami harus mengasihi istri, istri kepada suami harus saling mencintai. Orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Kita yang bekerja, kita harus bertanggung jawab kepada pemimpin kita. Bahkan kita juga harus bertanggung jawab kepada bawahan kita. Kalau Tuhan percaya kita sebagai seorang pemimpin, kita pun harus mengasihi bawahan kita. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi sesama? Dengan cara kita mengasihi, mencintai, menghormati, merangkul. Kalau ada istri suami di samping kita, kita peluk dia, kita rangkul dia.
Jangan mengklasifikasi orang kaya, orang susah, berderajatkah atau tidak. Mari kita tinggalkan perbedaan. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tugas dan tanggung jawab apa, dalam hal apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, dalam perkataan disertai dengan perbuatan. Amin. Kolose 3 ayat 17 katakan begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dalam perkataan yang harus disertai dengan perbuatan. Sebagai orang percaya yang dipegang adalah perkataannya. Amin. Perkataan yang baik yang harus keluar dari mulut kita, bukan perkataan yang jahat, bahkan gosip atau fitnah. Perkataan yang membangun harus yang keluar dari mulut kita, bukan perkataan yang menjatuhkan atau merendahkan. Apalagi sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang tua khususnya kita di dalam menemani anak-anak kita yang belajar di rumah. Waduh, kadangkala kita bisa emosi dengan anak kita sendiri. Yang lain teman bisa jawab. Ketika anak kita nggak menjawab, wah, jadi kita bisa marahin anak-anak kita. Apa pengalaman Pak Doni? Ya juga sih gitu ya. Anak saya kan Filbert belajar masih TK. Kadang-kadang saya bilang, Filbert ini begini. Mama yang langsung bela. Bagaimana kita mau dia bisa, kita ngajarin aja kita nggak pernah. Jadi ribut akhirnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus mengeluarkan kata-kata yang membangun bagi anak kita. Kalaupun anak kita belum bisa, kita harus katakan, kamu pintar nak, kamu cerdas nak, kamu bisa. Jangan perkataannya menjatuhkan bahkan merendahkan. Amin. Perkataan yang positif yang harus keluar dari mulut kita, pikiran kita, bukan yang negatif. Perkataan firman Tuhan yang harus keluar dari mulut kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus bertanggung jawab terhadap perkataan kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan harus disertai dengan perbuatan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Dalam hal apa? Kita harus melakukan tanggung jawab dengan tulus, taat, setia, walaupun tidak ada orang yang melihat. Amin. Tidak ada orang yang melihat. Di dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang menasihatkan bagi jemaat di Filipi, harus tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan getar. Bukan saja ketika Rasul Paulus masih hadir di Filipi, tetapi terlebih pula waktu dia tidak ada di Filipi. Amin. Sebagai karyawan, kita bertanggung jawab bukan pada saat atasan kita ada. Sebagai murid, kita bertanggung jawab bukan pada saat guru ada. Kita harus melakukan tugas tanggung jawab kita, kewajiban kita, walaupun tidak ada orang yang melihat. Dengan tulus,
dengan taat, dengan setia. Tidak dengan mencari muka. Ketika ada atasan kita, baru kita kerja dengan baik supaya dilihat. Tidak dengan cari muka. Supaya dipuji, supaya diberikan apa yang menjadi keinginannya oleh atasan kita. Tidak. Kita melakukan tanggung jawab kita dengan tulus, taat, dan setia, walaupun tidak ada orang yang melihat. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Yang kelima, menjadi saksi dan mengabarkan Injil Kristus. Saya ulang sekali lagi, menjadi saksi dan mengabarkan Injil Kristus. Matius 28 ayat 19, amanat agung Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini suatu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti tanggung jawab kita harus melaksanakan perintah tersebut. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kita menjadi saksi dan mengabarkan Injil Kristus. Amin. Keselamatan yang kita terima Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, janganlah kita nikmati sendiri. Harus kita juga bagikan, kita sebarkan bagi orang lain. Amin. Karena apa? Karena kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Amin. Karena kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita Injil Kristus, untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kita orang kepercayaannya Tuhan. Kita adalah orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Dan kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain. Kalau kehidupan kita, kehidupan yang rusak, yang jelek, tidak ada karakter Kristus di dalamnya, maka kita akan menjadi suratan Kristus yang buruk. Tidak mungkin orang bisa percaya akan omongan kita, akan Kristus. Mengapa? Karena diri kita sendiri saja masih tidak benar. Oleh sebab itu mari kita jadi suratan Kristus yang terbuka. Tanggung jawab kita bersaksi dan mengabarkan Injil Kristus. Yang keenam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tugas dan tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Menjadi saluran berkat dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Sekali lagi saya ulang, menjadi saluran berkat dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Minggu lalu Bapak Gembala sudah bercerita tentang perumpamaan tentang talenta. Kita sudah mendengar khotbah dari Bapak Gembala tentang talenta yang diberikan 2, dikembalikan menjadi 2 kali lipat, menjadi 4. 5 menjadi 10, tapi yang 1 ditanam tidak menjadikan apa-apa. Berarti dia tidak memiliki tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Kita harus menjadi saluran berkat dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Amin. Berkat yang telah kita terima janganlah kita nikmati sendiri. Kita harus menjadi saluran berkat agar berkat itu tidak mati. Amin. Berkat yang harus kita terima, harus kita salurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Kunci kita diberkati adalah memberi. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kamu harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mempercayakan harta atas hidup kita, maka kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berikan kita talenta, maka mari kita kembangkan talenta yang Tuhan beri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan akhirnya yang ketujuh,
Yang ingin saya sampaikan, tugas dan tanggung jawab apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang ketujuh, mempertahankan iman sampai garis akhir. Sekali lagi saya katakan, mempertahankan iman sampai garis akhir. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Garis bawahi kata ini, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ada perkataan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Berarti kita bertanggung jawab atas iman kita. Amin. Atas tugas pelayanan kita. Dan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Berarti yang ketujuh Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam hal apa kita bisa melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan? Mempertahankan iman sampai garis akhir. Dan sebagai penutup saya catat di sini, setialah di dalam memikul tanggung jawab perkara yang kecil, maka Allah akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 23. Maka kata Tuanku itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami belajar firman-Mu tentang tanggung jawab Bapa. Oleh sebab itu, kiranya apa yang kami pelajari tentang kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus, mengubah dan membentuk sifat dan karakter kami, agar kami memiliki kekuatan untuk tetap tangguh di dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Bertanggung jawab atas diri kami sendiri, bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada keluarga, bertanggung jawab di dalam pekerjaan, bertanggung jawab di dalam pelayanan, bertanggung jawab di dalam iman Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertanggung jawab di dalam bersaksi, bertanggung jawab di dalam mengabarkan Injil Kristus. Mampukan kami Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi angkat pujian ini. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hidupku
Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, ajar kepada kami untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami berikan ketaatan, kesetiaan, dan kerelaan di dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tanggung jawab kami Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami dapat melakukan setiap tanggung jawab kami. Baik di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk kami bertanggung jawab dengan penuh ketaatan, kesetiaan. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara terkasih yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah. Hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Turunlah kuasa-Mu. Turunlah setiap jawaban doa di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban dalam setiap pergumulan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkat-Mu sempurna bagi setiap mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan jauhkan negara dari segala virus, bakteri, COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya firman-Mu itu akan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Bahkan bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Dari pemimpin tertinggi bahkan sampai tingkat yang terendah. Berkat hikmat-Mu, kuasa-Mu ada setiap pada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, turunlah berkat damai sejahtera sukacita daripada-Mu. Sehingga Tuhan memampukan bangsa kami untuk lewati pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami berdoa bahkan seluruh dunia Tuhan Yesus. Kami berdoa COVID-19 ini berhenti di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah hidup kekal selamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama dengan saya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan yang sudah kami dengar. Karena firman-Mu ya Tuhan yang berkuasa. Memberkati hamba-Mu Pak Doni. Yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan istri dan anak-anaknya. Dalam penjagaan perlindungan pemeliharaan-Mu ya Allah. Dan keluarga ini semakin Kau urapi. Roh Kudus yang terus mengurapi dengan urapan-Mu yang baru. Hikmat yang luar biasa dari Roh Kudus menyertai kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Buat seluruh hamba-Mu yang sudah melayani. Roh Kuduslah yang terus mengurapi. Roh Kuduslah yang terus memakai semua hamba-hamba-Mu. Dan jerilah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Sebab upah yang besar di sorga Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Berkatilah gereja ini Tuhan. Berkatilah dalam apapun yang diperlukan. Tuhan Yesuslah kepala gereja. Tuhan Yesuslah yang empunya gereja. Dan biarlah hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang semakin ditinggikan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang semakin dimuliakan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang semakin diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Satukan kami semua. Ikat kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi. Dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik. Hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah. Yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu juga terjadi. Pertolongan-Mu Tuhan nyata. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri
berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Pertolongan mujizat Tuhan terjadi atas apapun masalah, pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh umat-Mu. Karena Tuhan Yesuslah yang mampu lakukan segala perkara. Hanya Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan nyata. Terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan kabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dan semuanya hanya Tuhan hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Haleluya. Dan mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika engkau siap, katakan amin. Haleluya. Mari arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa.
kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan kita datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa. Kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan. Dan kita bangga punya Allah yang dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Kita bersyukur, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua beserta dengan seluruh keluarga. Diberkati Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya.